Halo. Halo, Kembali lagi di ruang ngobrol. Ini akhirnya. Sebenarnya kita udah pernah bahas ini di Live Extalia dulu. Iya. Ini agak pengulangan dan penambahan ya. Kita bahas kenapa Demon Slayer itu bisa dibilang adalah sebuah adaptasi yang sangat sempurna dan dia layak. Tapi milking itu, Riz. Dan dia layak dapat predikat sebagai anime yang bagus banget. Oh iya, anime dan movie. Dan layak. Komiknya juga layak mendapatkan rekognisi yang segitunya, penjualannya kan gede banget juga ya sebelum tamat itu. Jadi ada banyak faktor, jadi mungkin kontennya agak panjang ya. Ya. Bahkan rekognisinya maksudku Amrik juga ngakuin gitu loh. Jadi ada banyak sekali faktor. Tapi buat aku pribadi teman-teman, yang terpenting adalah secara egois ya, buat aku pribadi terpenting adalah Demon Slayer ini aku pinjam punya Daris tuh menjadi gerbang untuk aku kembali ke dunia manga, baca manga lagi gitu, karena aku udah lama sekali nggak baca manga lagi. Dan dulu pada saat Mugen Train tayang di bioskop, aku tuh bingung, judulnya kan Demon Slayer Mugen Train ya. Iya kan judul filmnya, kamu yang terjemahin kan. Jadi aku tuh bingung kenapa ini orang ini banyak yang nonton anime ini sih. Ini bukannya anime tentang kesatria yang bunuhin goblin. Jadi aku nggak ngerti. Kok goblin sih? Kan Goblin Slayer. Aku nggak ngerti Demon Slayer sama Goblin Slayer tuh apa. Kupikir sama. Ini apaan sih kata gue orang. Ya Mas Bahas dulu masih cupu. Nggak ngerti aku. Terus kata dari beda Mas. Coba nih. Terus aku ngeliat ini. Kok nggak ada goblin? Dulu berapa komik ya? Aku ya? Awalnya. Nggak tahu, mungkin 7 mungkin. Masih 7 ya dulu ya. Mungkin 7 gitu terus. 7. Tapi animenya kan udah ada. Dan aku tidak sampai sekarang, sampai detik ini, kita take ini setelah Hashira Arc selesai, aku tuh sampai sekarang belum pernah nonton season 1. Iya, nggak apa-apa. Sama sekali karena episode terbaiknya episode 19. Bener, itu nanti aku highlight soal itu. Yang menjadi ledakan luar biasa kan. Dan aku tidak pernah nonton sampai sekarang. Itu adalah kekhasan dari anime Demon Slayer sih. Aku tidak pernah tahu atau tidak pernah bisa menyenandungkan lagu opening dan ending karena selalu ku skip. Nggak, jadi aku tidak ya bukan ke arah sana lah gitu. Jadi begitu aku tahu bahwa Demon Slayer dan Goblin Slayer itu dua hal yang berbeda, terus ternyata ini. Dan teman-teman ruang ngobrol, teman ngobrol itu tahu, hampir semuanya mungkin udah tahu ya seberapa aku sangat terinvestasi dengan klinik horor, supernatural gitu tuh. Jadi ini aku seneng banget. Dan shonen ya. Shonen. Jadi begitu baca, ini. Memang gitu. Ramuan yang sangat pas sih Demon Slayer tuh. Mas Bagas kan banyak sekali yang bilang bahwa Demon Slayer tuh di carry animenya ya. Nggak salah. Iya. Sama sekali nggak salah ya. Tapi kalau sumbernya nggak oke, nggak akan oke. Betul sekali. Kalau sumbernya nggak oke itu ya akan jadi sekedar anime dengan visual bagus aja. Karena sekarang sorry Rizko potong, sekarang sih sejak 1-2 tahun terakhir, katakanlah 2 tahun terakhir sih, studio pembuat anime jadi ngerti caranya kalau source-nya nggak terlalu bagus tuh gimana sih caranya. Sekarang sih jadi lebih ngerti gitu. Tapi source bagus, enggak, secara minimal ramuannya bagus ya, ceritanya oke. Demon Slayer itu ceritanya oke loh, ceritanya oke. Satu, kedua joke-nya dapat. Ya. Karakter ensemble cast-nya itu pas. Dan jokes-nya tuh lebih keluar di anime sih. Ya, lebih keluar di anime. Nah, kan itu anime yang bagus itu kan adalah bagaimana dia mendeliver hal yang di komik itu mungkin levelnya nilainya 7, di anime jadi 9 sampai 10. Atau setidaknya misalnya levelnya sama-sama 8, tapi ada benar-benar yang bisa didapetin hanya di komiknya, ada yang di animenya. Salah satunya kalau kita flashback lama adalah Rurouni Kenshin. Itu animenya kita dapat adegan pertarungannya keren banget gitu. Tapi secara detail gambar, secara detail peristiwa itu di komiknya kayak gitu. Masalahnya adalah kalau ngomongin berkat Ufotable itu juga garap beberapa serial yang nggak sampai ngehit banget. Jadi kayak aku lupa. Token Ranbu itu juga movie-nya Ufotable yang ngerjain. Ya bagus visualnya aja. Tapi story-nya kita nggak appealing. Karena source-nya tadi. Karena source-nya ya udah gitu aja. Gitu. Nah, Demon Slayer ini memang punya titik di mana semua orang bisa baca, bisa menikmati. Semua orang. One Piece, Naruto, Bleach dan lain sebagainya itu nggak bisa semua orang.
Salah satu yang membuat kenapa semua orang bisa baca. Kenapa pada saat Mugen Train itu dengan adegan yang Rengoku yang begitunya tapi orang tua ngajak anaknya bahkan di Indonesia. Mugen Train itu adalah animenya Demon Slayer pertama yang aku tonton. Jadi sebelum aku nonton, ya itu kan penutup season 1 dan nanti sekelumit membuka season 2 kan. Sebenarnya kan kayak gitu. Tapi aku nggak nonton season 1-nya, terus aku tonton Mugen Train, terus anjir. Orang seperti sampean tuh banyak. Anjir. Banyak sekali yang baru nonton Mugen Train, lalu kemudian vloggingnya ke apa. Tapi memang dasarnya semuanya dari season 1 sih. Nah Karena itu kamu nggak nonton? Demon Slayer tuh, nanti aku sambung yang tadi ya, tapi Demon Slayer tuh memberikan formula bahwa ya udah kamu episode lainnya itu bagus aja nggak apa-apa, tapi kamu harus punya highlight satu episode yang bagus banget. Nah itu ada di season 1, season 2, dan season 4. Ya. Season 3 nggak ada? Season 3 nggak ada. Betul. Season 1 di episode 19, itu gila animasinya laba-laba ya. Diberikan backsound yang oke, lagu yang oke. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Season 2 ketika Tengen gitu gila banget. Nah, kalau movie-nya udah semuanya bagus, nggak ada yang jelek movie-nya. Movie-nya semua bagian dari movie-nya itu bagus banget. Yang Mugen Train tuh. Season 3 nggak ada. Season 4. Makanya season 3 itu secara pembicaraan memang biasa aja. Pun di komik season 3 itu buatku Swordsmith Village Arc itu dia yang paling lemah. Dia kuatnya itu adalah lore-nya. Meskipun reveal-nya emang benar, emang materi utama ya. Materi utamanya di situ, tapi secara keseluruhan arc-nya paling lemah. Pertama nggak ada pengorbanan di sana. Dan senjata-senjata rusak. Senjata pedang-pedangnya kan lagi rusak gitu. Jadi season keempat, episode terakhir. Aku kan season keempat tuh sangat ngapain ini? Kan Avengers Assemble. Tapi season keempat itu adalah Calm Before Storm kan. Ya. Jadi mereka 7 episode di 7 atau 8 ya beneran kita dikenalin gitu loh gini. Works atau enggak tergantung yang nonton ya. Ya. Tapi episode terakhirnya pecah internet. Betul. Nah tapi konten ini teman-teman, kita tuh tidak hanya nge-highlight animenya, karena nanti akan ada banyak juga obrolan tentang komiknya, karena ini memang nggak bisa dipisahin. Menyambung yang aku omongin tadi, kenapa semua orang flocking together buat nonton, semua orang ngajak anaknya, karena Tanjiro itu anak baik. Tanjiro itu adalah berbakti. Tokoh utama shonen sampai sekarang, menurutku ya. Shonen battle yang sangat terpuji, tidak ada satupun tingkahnya yang tercela. Sebetulnya dulu ada di mana kayak Son Goku tuh kayak nggak punya dosa, tapi Son Goku beda dong. Iya maksudku, Son Goku itu tidak punya tujuan hidup. Kalau jadi sama anaknya nggak peduli dia. Jadi sama istrinya juga sih. Beda dong, maksudnya. Son Goku itu polos. Ya. Tapi goblok. Ya kan. Kalau Tanjiro ini anak yang memang dia bukan yang terkuat, bukan, tapi maksudnya sisi paling kuatnya adalah dia itu kan anak laki-laki paling tua dan bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap adik-adiknya segala macam gitu, dan secara hubungan keluarga juga hangat meskipun ketidakpunyaannya juga kita semua tahu gitu. Jadi gampang untuk disukai dan gampang untuk bilang ke anak gitu, "Mbok kayak Tanjiro." Tanjiro tuh kayak gini loh. Jadi role model yang tepat. Karena di Jepang itu kan ngomongin keluarga kan dry ya. Bukan sensitif tapi bukan. Keluarga di Jepang itu kan lebih dry kan dibandingkan kalau kita orang Indonesia ngelihat Tanjiro tuh biasa aja gitu. Karena emang keluarga di Indonesia hangat, banyak yang hangat ya. Tapi kalau di Jepang kan nggak banyak yang gitu. Makanya Spy Family. Terus kemudian ngelihat tokoh utama seperti Tanjiro itu publik Jepang tuh sangat luar biasa. Itu loh. Nah itu dia kemudian kenapa kok ketika diimpor ke Amerika, ke seluruh dunia, semua orang bisa relate. Jadi bukan cuma soal animasinya yang bagus, tapi materi karakter utamanya bagus. Emang udah bagus. Plus world buildingnya juga bagus. Nah ini yang kemudian sesuai dengan apa yang aku suka. Tadi mana ya? STmu di luar. Gitu jadi Demon Slayer itu kan koridornya tuh iki ya ST. Mas Bagas yang mana? Oh aku yang ini. Sorry teman-teman, kita ngurusin ST dulu. Lebih penting soalnya. Gitu supaya nggak haus.
Nah, Demon Slayer ini koridornya kan horor supernatural ya, sehingga lore-nya tuh bisa ratusan ribuan tahun segala macam. Dan demonic horror itu tuh works di every country mungkin. Di semua negara tuh suka dengan ini. Nanti mungkin juga kalau kita nyebrang ke Chainsaw Man juga ada urusan kayak gini gitu, meskipun formatnya berbeda ya. Tapi ini menarik karena ada budaya di situ yang bisa dimunculkan lewat hantu masalah iblis-iblisnya. bagaimana Naruto pada zamannya Naruto dan Samurai X bisa sangat terkenal di barat kan, salah satunya membawa unsur budaya yang berbeda. Betul. Beda dengan One Piece kan. Beda dengan One Piece. One Piece kan meledaknya kan nanti. Iya gitu. Jadi Nanti pas dulu ya, bukan nanti ya. udah mah karakter utamanya sangat proper untuk bisa membawa ceritanya disukai, dibaca banyak orang. Setting dan world buildingnya juga Proper. Nggak hanya proper, tapi orang sangat mudah relate karena hantu di mana-mana ada gitu. Dan keingintahuan orang terhadap dunia demonik atau iblisnya Jepang itu kan sangat tinggi. Sangat tinggi. Yokai segala macam. Terlepas kan ketika kemudian ternyata bukan yang demonnya bukan yang itu gitu. Tapi menarik, mitologinya menarik. Terus kemudian bagaimana manggakanya juga sangat mampu untuk ini shonen banget gitu. Rumus sonenya tuh dapat villain yang oke, terus kemudian hierarkinya ada korpsnya Gisatsutai, ada mekanik kekuatannya. Korps itu juga akan bukan kita sih, maksudnya bisa diresonansi ke Bleach nggak sih, korps kayak gitu? Iya, banyak. Gitu ya? Makanya kan itu namanya kelompok yang bagus, kelompok yang ada menonjol gitu kan, itu adalah salah satu rumus shonen kan. Betul. Terus mekanik kekuatannya juga tergambarkan dengan jelas meskipun kurang tereksplorasi dengan baik. Iya. Tapi tergambarkan dengan jelas. Iya. Dan ketika dijadiin anime, jadinya luar biasa. Nah, betul. Jadi luar biasa jadi sekali. ada 3 tadi teman-teman, karakter utama, world building, dan kemudian shonen yang hampir semuanya itu ada di sana yang emang udah bener digarap dengan benar. Ini 3 ini aja udah menjadikan source materialnya tuh tracknya udah bener. Tracknya tuh udah bener. Nah, gitu. Kemudian eksekusinya yang membuat semuanya jadi menarik karena ternyata Kyo Harugotoge itu cewek. Manggakanya. Mangaka cewek yang menggambar shonen kebanyakan memberikan nuansa empati kepada pembacanya. Yang dipantik itu adalah empati kita. Yeah. Sebagaimana kalau kita mau membandingkan tuh ada Inuyasha dan ada Fullmetal Alchemist. Itu kan juga mirip loh. Pertama, manggakanya cewek. Yang kedua, ini yang udah kita bahas di konten hampir 2 tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu di live-nya Extalia, bahwa Inuyasha sama Demon Slayer ini teman-teman, mangganya juga secara visual tidak se-appealing itu, tidak yang wah gila nih gambarnya segala macam gitu. Nah, Inuyasha itu juga aku tereksposnya di animenya di zamanku dulu. Gak ada yang buka. Gak ada yang kebuka ya? Buka deh. Gitu. Jadi secara komik, manga biasa aja. Malah lebih cenderung ke apa sih nih visual kayak gini, gaya gambarnya juga nggak sekuat itu gitu. Tapi animenya Inuyasha itu meledak luar biasa karena visual efeknya gila-gilaan, gambarnya juga oke banget. Dan soundtracknya juga ditunggu-tunggu, sehingga mirip sekali. Persis Demon Slayer. Ya, itu dia. Gitu. Jadi ini kayak spiritual successor ya. Maksudnya ke arah. Bagian ngomongin storytelling yang empatetik itu mirip Fullmetal Alchemist. Betul. Karakter driven. Makanya bahkan iblisnya, terutama Jyogen, itu punya flashback yang membuat kita jadi kayak kok mati sih? Gitu. Jadi dia Demon Slayer tuh punya 2 elemen dari 2 kebetulan komikus yang berbeda. Makanya ketika disambungin pas banget. Inuyasha juga iblis, juga masa lalu gitu. Narakunya juga hebat banget kayak Muzan gitu. Jadi bodoh sih Muzan tuh. Iya sih. Gitu. Nah, sedangkan Fullmetal Alchemist kok manggakanya sebagai seorang cewek manggaka itu bisa ngasih
Oke, lanjut. Oke, sorry. Tadi asli ada azan. Ada azan, terus sebagai manggaka cewek, manggakanya Fullmetal Alchemist tuh ngasih muatan-muatan cerita ke sumuk kan? Ngasih muatan-muatan cerita ke hampir semua karakternya. Jadi kita tuh bisa dapetin sesuatu bahkan dari karakter yang paling jahat sekalipun gitu loh, dari si karakter-karakter di Fullmetal Alchemist. Nah itu kemudian terresonansi dengan baik juga di Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba gitu. Apakah ini biasanya manggaka cewek tuh kayak gini? Aku juga nggak tahu. Nggak semuanya. Aku juga tapi memang kebanyakan, karena kan cewek itu pakainya empati kan, sedangkan maksudnya gini, One Piece tuh megah, Naruto tuh megah, tapi empatinya itu nggak bisa semua kena. Ya. Nah, FMA dan apa itu bedanya gitu. Kita itu bisa simpatik pada ngasih penekanannya itu beda. Satunya ke world building, satunya karakter driven kan. Ya, Naruto itu kan empati, kita bisa ngerasain sesuatu dan berapi-api semangat tuh di Naruto aja. Kebanyakan tuh emang di Naruto aja. Sama Sasuke gitu sih. Ya. Nah, sama dengan Rumiko Takahashi ketika bikin Inuyasha itu kan juga tekanan buat Naraku itu kan kasihan kan? Ya sebenarnya dia, kalau kita lihat masa lalunya kan dia berjuang. Kan kasihan, dia berjuang. Pun Kagome dan Kikyo itu kan juga dapat porsi narasi pribadi yang sangat-sangat luar biasa gitu. Makanya itu bedanya sih. Inuyashanya terisi oleh lingkungannya. Inuyasha pun punya, kok masih ada sih? Enggak dong. Inuyasha pun punya layer yang enggak sedikit gitu. Jadi memang Demon Slayer itu punya gila-gilaan sih anunya. Iya. Nah, itu punya apa ya? Value yang Iya. Sebenarnya value-nya udah dapat dari bukan udah dapat. Kita tuh udah pernah dapat dari manga-manga lainnya. Nah, obrolan kita di konten ini kan bagaimana mangganya Demon Slayer ini kan bisa teradaptasi dengan luar biasa apik dan epik sehingga jadi pembicaraan di mana-mana gitu. Ada orang-orang yang tidak baca mangganya, ada orang-orang yang tidak nonton animenya tapi baca mungkin. Meskipun godaannya gede banget ya untuk nonton animenya tuh gede banget gitu, karena di hampir semua plat OTT ada kan, Netflix di Prime ada, di Disney Plus ada, di Netflix jelas karena ada magnet. Gitu. Iya, karena magnet gitu. Jadi itulah yang gimana ya, Ufotable, aku nggak tahu kalau Ufotable dapat kerjaan untuk bikin 2 judul anime apakah bisa sama? Nggak bisa. Karena Ufotable punya polisi seperti itu. Mereka fokus satu selesaiin. Seperti sebelum ini kan dia fate kan. Dia fokus selesaiin, pindah. Dan itu yang sehat. Ya. Dibandingin taruhlah Mapang ngambil kerjaan banyak. Habis itu drama. Perlakuan Ufotable itu sama kayak Ani. Jadi itu studio yang sehat aja gitu. Kita ngambil source materi yang emang oke banget nih. Diperas habis-habisan. Milking itu. Nah, ini dia. Apakah milking seperti itu? Enggak, anjir itu. Aku sebel banget yang bilang Demon Slayer milking. Kok bisa kalian berpikir begitu tuh? Pertama, bukan aku membela ya, tapi ya memang membela. Pertama, apakah koridornya itu untuk clickbait? Ya monggo. Tapi yang bukan clickbait adalah menurut kami milking itu kalau materi utamanya udah selesai nih. Terus kemudian masih ditarik-tarik aja, apa nih yang bisa kita kasih. Nah, kayak Boruto. Nah, tapi kan animenya Boruto. Tapi kan Mas, manganya kan udah selesai Mas. Berarti di milking jadi anime. Itu tuh adaptasi, dialih mediakan. Jadi bukan di milking. Ini materi yang sama dialih mediakan, jadi hal yang baru, yang lebih grand, eskalasinya lebih tinggi, lebih besar, lebih gede, lebih jauh, lebih oke semua. Nah, itu alih media diadaptasikan ke media yang berbeda. Nah, kalau nanti animenya Kimetsu no Yaiba udah selesai, terus kemudian Tanjiro punya anak. Nah, itu mungkin milking. Gitu. Tapi selama koridornya adalah mengadaptasi source material sampai akhir, yaitu fair. Nah, kemudian keputusan untuk menjadikan movie menurutku brilian.
Betul. Karena arc terakhirnya itu flashing banget. Iya. Itu flash Iya. out banget, dia itu terlalu kurang oke arc terakhirnya itu. Agak draggy gitu loh. Iya, dan Menurutku malah ketika movie jadi mampat. ya kalau misalnya arc terakhir sebuah manga itu manga action fight shonen yang adegan berantemnya bagus, sebut saja Jujutsu, Naruto misalnya kayak gitu atau Dragon Ball, mungkin kita bisa paham bahwa ngikutin komiknya enak, dijadikan serial juga enak. Tapi masalahnya adegan pertarungan atau fighting di Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer itu tidak sefluid IP yang ku sebutin tadi. Apalagi arc terakhir ya. Apalagi arc terakhir, sehingga yang dijual ini pinternya Ufotable sih. Ufotable itu membuat adegan kecil, adegan sederhana jadi punya nilai emosional. Nah, itu hebatnya Ufotable. Lewat visual, lewat musik, lewat dialog, Semuanya dimaksimalkan. lewat gerakan. Itu yang bikin aku convince bahwa arc terakhir ini, walaupun kita pas baca komiknya itu agak gedek, kok gini sih, Kok gini sih, gitu. gitu. Tapi nanti ketika dianimasikan, aku yakin orang tuh akan fokus bagaimana delivery-nya. Ya. Itu akan insya Allah bagus. Apalagi movie, ya maksudnya Budget movie lebih gede dari Betul, series, itu aja. betul, Dan gitu. kemungkinan untuk rate-nya lebih gede movie dibanding Ya karena euforianya akan lebih jadi ya udah luar mumpung biasa lagi. terakhir we end it with bang gitu aja. Dan itu tadi ya, balik lagi ke milking teman-teman. Dari sudah bilang animenya Boruto itu, animenya Boruto itu milking, terus kemudian di Dragon Ball Super animenya. Dragon Ball Super animenya milking, tapi komiknya tidak sama sekali. Nanti akan ada konten ya untuk Dragon Ball Super, kita udah take juga, tapi ada beberapa konten yang kita take lagi nanti masih harus take untuk Dragon Ball Super komik. Kalau di Hollywood kita punya MCU yang udah selesai di Endgame, tapi itu, masih coba nah itu juga milking gitu. Jadi apa ya? Milking tuh udah menurut kami sih batasannya udah jelas ya, bahwa udah selesai, udah. Loh, ada lagi toh. Nah, itu tuh milking. Gitu. Kalau Tanjiro nanti punya anaknya apa? Atau Muzan punya anak. Itu mungkin milking ya, mungkin milking. Gitu. Aku pun kecuali kalau mau bikin spin-off itu agak berbeda. Agak berbeda kasusnya. Betul. Spin-off mungkin milking, tapi skalanya juga gitu, nggak gitu-gitu banget gitu. Aku makanya aku agak sensi itu sama orang-orang yang bilang ini milking. Nah, milking tuh apa sih? Itu dulu deh, itu dulu. Karena menurutku Demon Slayer tuh pantas dapat perlakuan seperti ini. Season 1 sampai season 4 tuh sudah membuktikan semuanya. Betul. Dan menariknya adalah aku senengnya, jelas nggak semua judul anime ya, tapi pada saat aku nonton Kaiju Number 8 ada treatment yang berbeda diterapkan di animenya yang membuat pembaca manganya tuh kayak bisa jadi gini ya gitu. Meskipun nggak se-grand Kimetsu, jelas nggak se-grand Kimetsu, tapi ada mekanik yang itu nanti kita bahas sendiri ya. Ya, kita bahas sendiri Kaiju. Karena aku belum selesai nonton. Saya suka Tokusatsu dan Kaiju. Aku 3 episode terakhir belum. Jadi masih sampai yang di itu sih Kafka ketahuan. Nah, masih di situ. Oke. Tunggu aku selesaiin dulu. Yes. Tapi aku paham maksudnya. Apalagi nih untuk Kimetsu no Yaiba? Apalagi ya? Kayaknya udah cukup sih. Kita udah cover banyak hal tadi bahwa faktornya itu memang Kimetsu no Yaiba itu faktor suksesnya terlalu banyak. Kenapa Black Clover tidak bisa seperti Kimetsu no Yaiba? Karena Black Clover hanya shonen aja. Hanya shonen aja. Seru aja. Ya. Itu aja sih. Demon Slayer tuh udah mah seru, karakter utamanya bisa diteladani dan ya? beneran ini series secara istilah teknis tuh value-nya terlalu padat. Iya. Nah, mendefinisikan value ini juga sulit untuk judul lain. Value-nya ini bisa, tapi kompleks. Akan mudah sekali merekomendasikan Demon Slayer ke orang lain dan hampir pasti kita nggak ada tapinya. Soalnya kalau biasanya ngerekomend Naruto tuh bagus loh, tapi One Piece hampir nggak ada tapinya juga ya. Tapi One Piece kan investasinya sangat. Satu lagi. Komik yang tamat di volume 23 ini juga membantu 23 tamat membantu pembaca baru tidak terintimidasi.
Betul. Jadi cuman segini segini nih. gitu. Gitu. Jadi langsung beli thread gitu. Ya, Jadi penjualannya bisa gila-gilaan karena ini cuman 2-3. Betul. Beda sama yang lain yang kita di atas 30 aja. Orang udah banyak nih. Ya, yang ngikutinnya gimana nih gitu. Makanya tapi ini aku kayaknya nanti kita akan bahas di konten yang terpisah bahwa kecenderungan jam sekarang itu seperti apa gitu. Aku jamnya ya. Soal jam aku udah pernah menjanjikan ini 2 tahun lalu tapi belum kebahas-bahas. Iya. Oke, itu aja sih. Soal Demon Slayer ya. Kita dulu kontennya di Xtalia panjang karena ada tanya jawabnya. Iya, ada tanya jawabnya. Tapi kan kontennya tidak untuk ruang ngobrol. Maksudnya emang kontennya Xtalia gitu. Jadi ini kita bikin lagi untuk ini. Yes, dan ini setelah season 4 kemarin itu benar-benar menegaskan bahwa ya memang apa yang kami sampaikan di Xtalia dulu valid. Karena sampai sekarang juga masih going strong gitu loh. Iya, itu dia. Mau orang bilang season 4 ini boring kayak gimana, kalian tidak akan bisa menampik bahwa episode terakhirnya gila keren 40 menit. Aku merinding nontonnya. Hal-hal yang nggak ada di komik dimasukin semua. Itu Zenitsu jatuh memang ada. Yes. Dengan adegan sekeren itu. Ya. Zenitsu loh, bayangkan. Si babi malah seneng jatuh, yang lain panik, dia senang sendiri. Ya. Kalau yang di komiknya langsung itu kan itu kan detail sederhana. Iya. Oh, ternyata semua masuk tuh gitu. Itu menjawab apa yang di komik tidak tersampaikan dengan baik. Begitulah adaptasi yang baik. Yang seharusnya tuh kayak gitu, memberikan kita value dan experience yang bukan beda. mangkel. Ketika nonton adaptasinya malah bete. Iya. Oke, teman-teman, itu aja obrolan tentang Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, baik itu manga ataupun animenya. Kita sangat menanti trilogi film penutupnya. Semoga aku bisa nonton di bioskop, semoga. Ya, itu dia. Sampai ketemu, teman-teman. Bye.